Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian pernah berpikir bahwa perang bisa saja dimulai bukan oleh tentara, tapi oleh ego dan balas dendam? Bahwa kadang satu peluru bisa memantik kehancuran satu negara? Selamat datang di bab pertama dari kisah mencekam yang akan membawa kita ke titik terpanas konflik global. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar bisa terus menyajikan narasi informatif dan penuh ketegangan seperti ini. Ketenangan di Timur Tengah hanya bertahan sebentar. Setelah serangkaian insiden kecil, pada suatu malam yang dingin di bulan Februari, sebuah serangan udara presisi tinggi terjadi di barat Iran. Ledakan mengguncang pangkalan udara strategis Iran di daerah Kermanshah. Gudang amunisi, pusat komunikasi militer, dan hanggar pesawat tempur hancur dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak ada peringatan, tidak ada pengakuan. Namun hampir semua mata tertuju pada Israel. Pemerintah Israel tidak memberi pernyataan. Tapi intelijen dunia tahu, hanya satu negara yang punya kemampuan dan niat melakukan operasi sebersih itu. Iran langsung mengaktifkan status siaga merah. Para petinggi militer berkumpul di bunker bawah tanah. Suasana mencekam, layar-layar monitor memancarkan cahaya merah, tanda bahwa mereka sedang diserang, atau sedang bersiap untuk menyerang balik. Jenderal Hossein Fahidi, Komandan Senior Garda Revolusi Iran, hanya berkata satu kalimat yang mencengangkan. Kalau langit mereka bisa membakar kami, maka tanah mereka akan kami buat tak bisa dipijak. Serangan itu tidak hanya menghancurkan fasilitas, tapi juga harga diri. Iran kehilangan 42 personel militer dalam satu malam. Beberapa di antaranya adalah teknisi nuklir yang tengah mengembangkan sistem peluncur jarak jauh. Rakyat Iran pun marah. Masjid-masjid dipenuhi orasi yang membakar semangat nasionalisme. Presiden Iran, dalam siaran nasional, berjanji, balasan akan datang. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk nyala api yang tak bisa dipadamkan. Namun, bukan kemarahan rakyat yang paling berbahaya, melainkan keheningan para jenderal. Mereka tahu, serangan ini bukan sekadar agresi militer. Ini adalah deklarasi tak langsung bahwa kekuatan udara Iran telah ditembus. Bahwa pertahanan mereka, yang katanya tak tertembus, ternyata bisa dilumpuhkan. Di ruang bawah tanah Teheran, peta wilayah Israel mulai dipelajari. Bukan kota, bukan pemukiman, tapi titik-titik yang akan membuat dunia membeku, hanya dengan satu ledakan. Langit Teheran masih gelap saat sebuah perintah rahasia keluar dari markas besar Garda Revolusi Iran. Pukul 1.17 dini hari, sistem peluncuran rudal jarak jauh mulai diaktifkan satu persatu. Bukan rudal biasa. Ini adalah seri rudal balistik Shahab 5. Beberapa di antaranya dilaporkan telah dimodifikasi untuk membawa hulu ledak nuklir taktis. Operasi ini diberi nama Qiyamul Lail, kebangkitan di tengah malam. Dalam operasi yang sangat tertutup ini, Iran tidak hanya melibatkan pasukan rudal. Unit siber mereka, yang dikenal sebagai salah satu yang tercanggih di kawasan Timur Tengah, mulai meretas sistem radar Israel. Target utama mereka bukan basis militer, tetapi Bandara Internasional Ben Gurion, simbol kedaulatan dan konektivitas global Israel. Sasaran target, bandara. Mengapa bandara? Karena Ben Gurion bukan hanya pintu masuk dan keluar bagi warga sipil. Di sanalah pusat logistik militer udara, markas pertahanan sipil cadangan, dan jalur diplomatik asing. Jika bandara itu hancur, maka Israel akan lumpuh, bukan oleh jumlah korban, tapi karena kehilangan wajah internasionalnya. Pasukan elit Iran menyusup ke sistem kontrol lalu lintas udara Israel, membajak sinyal satelit, dan menyebarkan sinyal palsu untuk membingungkan pertahanan udara mereka. Iran tahu, sistem Iron Dome hanya seefektif mata yang memantau langitnya. Gerigi 2 koordinasi diam-diam. Di sebuah bunker bawah tanah di Isfahan, sekelompok operator militer muda duduk di depan layar radar dan komputer. Mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah ahli sistem navigasi, kriptografi, dan pemrograman. Tangan mereka tidak memegang senapan, tapi dunia tahu, tangan-tangan ini bisa menjatuhkan negara. Dalam hitungan menit, koordinat di-lock. Bandara Ben Gurion, terminal utama, menara kontrol, dan landasan pacu dimasukkan ke sistem peluncur. Satu persatu tombol dikonfirmasi. Semua rudal siap,
tapi belum diluncurkan. Jenderal Hossein berdiri memandangi layar peta digital, lalu berbicara pelan namun penuh tekanan. Kita tidak sedang membunuh warga. Kita sedang memotong tangan yang menampar kami lebih dulu. Mulai hitungan mundur. Jam pasir mengalir, dunia tidak menyadari apa yang akan terjadi. Sementara itu, di Tel Aviv, suasana masih normal. Penerbangan malam terakhir baru saja mendarat dari Eropa. Petugas bandara sibuk mengarahkan koper, sementara para penumpang tertidur di kursi tunggu. Tak seorang pun tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh bandara itu akan hilang dari peta dunia. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan dini, karena Iran tidak mengirim 1 atau 2 rudal. Mereka mengirim 12. Jam 3 countdown menuju ledakan. Pukul 3.03, waktu Teheran. Operator Iran menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Langit gelap di timur tengah seketika menjadi terang. 12 rudal Shahab 5 terbang dalam formasi silang, menembus batas udara Irak dan Yordania. Jalur mereka sengaja diputar jauh, untuk menghindari pantauan satelit NATO. Di langit, lintasan mereka tampak seperti bintang jatuh. Tapi bagi mereka yang tahu, bintang itu sedang membawa neraka ke bumi. Pukul 3.37 dini, hari waktu Tel Aviv. Langit di atas wilayah pesisir Israel tampak biasa saja. Beberapa pesawat komersial tengah bersiap untuk lepas landas, sementara lampu-lampu landasan di Bandara Internasional Ben Gurion masih menyala terang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dari kejauhan, dari kejernihan malam yang tenang, datang gelombang kehancuran yang tak bisa dihentikan. Rudal Shahab 5 telah menembus batas udara. Kecepatannya mendekati Mach 6. Tidak bisa dideteksi oleh radar biasa. Jalurnya sudah diprogram untuk menghindari sistem pertahanan Iron Dome. Dan lebih buruk lagi, sistem komunikasi bandara mulai mengalami interferensi besar-besaran. Operator menara kontrol bingung. Kita kehilangan komunikasi dengan 2 pesawat incoming dari timur. Kenapa semua sinyal menjadi noise? 1 detik kemudian, terlambat. Tanda tegangan tinggi ledakan pertama, terminal utama. Pukul 3.39. Rudal pertama menghantam tepat di jantung terminal penumpang internasional. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan meledak di tengah malam. Suaranya tidak terdengar duluan, karena ledakannya terlalu cepat. Gelombang kejut merobek dinding kaca, menjatuhkan atap baja, dan menghempaskan kendaraan sejauh 300 meter. Listrik padam. Kaca-kaca beterbangan. Suara alarm menyatu dengan jeritan, lalu sunyi. Api ledakan kedua dan ketiga, menara kontrol dan runway. Kurang dari 20 detik setelahnya, 2 rudal berikutnya menghantam menara kontrol dan landasan pacu utama. Menara itu, yang seharusnya jadi mata bandara, runtuh seketika seperti mainan. Landasan pacu memunculkan kawah besar, membuat seluruh aktivitas penerbangan tak mungkin lagi dilakukan. Pesawat yang baru saja akan lepas landas, meledak sebelum bisa mengangkat roda. Beberapa pilot terlambat menerima perintah darurat, karena semua sistem komunikasi terputus. Di ruang bawah tanah pusat kendali sipil, seorang teknisi hanya bisa berteriak. Ini bukan serangan biasa. Ini bukan rudal konvensional. Dan dia benar. Simbol radioaktif 2 kilatan nuklir di tengah malam. Gelombang kedua rudal membawa hulu ledak nuklir taktis berkekuatan kecil, yang dirancang bukan untuk membumi hanguskan kota, tapi melumpuhkan total infrastruktur strategis. Ledakan keempat meledak di area penyimpanan bahan bakar bandara. Bola api setinggi lebih dari 80 meter membubung ke langit. Langit berubah warna, merah, jingga, lalu keabu-abuan. Sinar radiasi menyebar hingga radius 2 kilometer. Asap hitam menutup seluruh wilayah udara Tel Aviv. Jet-jet militer Israel yang siaga di pangkalan terdekat tak sempat lepas landas. Sistem navigasi terganggu. Operator kebingungan. Kota lumpuh. Reaksi dunia terlambat. Negara-negara sahabat Israel mencoba mengontak Tel Aviv. Tidak ada balasan. Sinyal satelit menyebutkan aktivitas termal tak biasa di Bandara Ben Gurion. Beberapa siaran televisi internasional menangkap ledakan dari kejauhan, tapi tidak ada yang menyangka bandara terbesar Israel telah menghilang dari permukaan bumi. Jurnalis lokal hanya bisa mengirim rekaman amatir. Langit seperti terbakar. Puing-puing logam jatuh seperti hujan.
Wajah-wajah yang mengungsi tak tahu kemana harus pergi. Di Washington dan New York, para diplomat menggelar rapat darurat. Tapi mereka tahu, mereka datang terlambat. Pakupin bundar bukan hanya serangan, tapi pesan. Iran tidak menyampaikan pernyataan resmi. Tidak ada selebrasi. Tidak ada pidato. Tapi seluruh dunia tahu, ini adalah balasan. Bukan sekadar serangan militer, melainkan peringatan keras yang ditulis dengan cahaya kematian. Langit telah berubah. Bandara, simbol modernitas dan diplomasi, kini menjadi kawah raksasa. Dan dunia akhirnya sadar, jika bara lama disentuh lagi, ia tak hanya menyala, ia membakar segalanya. Pukul 4 dini hari, waktu Israel. Seluruh sistem komunikasi utama di Tel Aviv, baik sipil maupun militer, tiba-tiba hilang. Layar kontrol pusat krisis di Kementerian Pertahanan menampilkan satu tulisan besar berwarna merah. Signals. Semula mereka pikir ini hanya gangguan teknis. Tapi dalam waktu 2 menit, sinyal satelit cadangan, jaringan komunikasi taktis, bahkan jalur sambungan darurat antar kementerian, semuanya padam. Koneksi telepon terputus. Internet hilang. Dan yang lebih mencengangkan, jalur komunikasi udara internasional mendadak kosong. Satelit 2 Bandara Ben Gurion hilang dari peta. Satelit pemantau dari berbagai negara merekam gambar yang hampir tak bisa dipercaya. Lokasi Bandara Ben Gurion kini hanya berupa kawah hitam dengan radius lebih dari 1 kilometer. Tidak ada bentuk bangunan yang bisa dikenali. Citra inframerah menunjukkan suhu permukaan mencapai lebih dari 1.200 derajat Celcius. Beberapa titik bahkan mengeluarkan radiasi tingkat sedang, indikasi bahwa ledakan nuklir taktis memang telah digunakan. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan tim SAR tak bisa mendekat. Jalur akses hangus. Udara mengandung partikel beracun. Satu-satunya cara untuk melihat kondisi bandara adalah melalui udara, namun ruang udara telah tertutup total. Tanda berhenti lumpuh total. Israel tidak hanya kehilangan bandara utama. Mereka kehilangan jantung komunikasi nasional. Pusat Komando Udara Selatan ikut terdampak oleh gelombang elektromagnetik dari ledakan. Server militer hancur. Data enkripsi hilang. Bahkan pasukan elit udara tak bisa dihubungi oleh pusat komando. Perbankan lumpuh. Jalur metro dan kereta berhenti. Rumah sakit kehilangan koneksi antar unit. Siaran televisi nasional menunjukkan gambar statis, lalu tiba-tiba menghilang. Tel Aviv menjadi kota tanpa suara. Panik diam-diam. Pemerintah Israel tidak segera mengumumkan keadaan darurat ke publik. Mereka bingung, panik, dan kehilangan komando. Di ruang bunker bawah tanah, para pemimpin militer hanya bisa mengandalkan laporan dari drone dan citra satelit luar negeri yang dipinjam secara diam-diam. Seorang penasihat keamanan berbisik, "Kita tidak sedang menghadapi invasi, tapi kita sedang menghadapi bentuk perang baru, kehancuran total dalam keheningan total." Globe Eropa Afrika Dunia mencari jawaban. Di markas PBB, suara gemuruh terdengar di ruang sidang darurat. Negara-negara mulai saling tuding. Delegasi Amerika menyuarakan solidaritas penuh pada Israel. Rusia menuduh adanya rekayasa informasi. Cina meminta gencatan senjata sebelum konflik membesar. Tetapi semua hanya bisa berspekulasi. Karena pihak Israel sendiri tidak bisa memberikan pernyataan resmi. Para wartawan internasional yang ditempatkan di Tel Aviv tak bisa mengirimkan laporan langsung. Beberapa mencoba siaran langsung melalui jalur pribadi satelit. Namun siaran mereka putus-putus, penuh interferensi, dan berakhir dengan satu kesimpulan mengerikan. Kami kehilangan koneksi. Kami kehilangan suara. Kami tidak tahu apakah Tel Aviv masih bisa bangkit. Timbangan 2 ketika senjata menjadi bahasa. Dunia akhirnya menyadari, Iran tidak hanya menyerang dengan rudal. Mereka menghantam titik vital yang membuat sebuah negara bisa berdiri. Komunikasi, koordinasi, dan kendali. Tak perlu menjatuhkan ribuan bom. Cukup satu pukulan strategis, dan satu negara bisa terdiam bukan karena kalah, tapi karena tak tahu harus berbuat apa. Israel terputus dari dunia. Pukul 6.10 pagi waktu Yerusalem. Langit masih kelabu, debu radioaktif dari puing-puing Bandara Ben Gurion belum benar-benar turun. Kota-kota besar di Israel mulai diselimuti keheningan yang tidak wajar. Tak ada lalu lintas pagi. Tak ada siaran berita. Tak ada azan dari Masjid Arab.
Bahkan suara pesawat militer pun tak terdengar. Dunia mendadak terdiam. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena tak tahu harus berkata apa. Globe dengan garis bujur krisis global dimulai. Di seluruh dunia, media massa menyajikan berita utama yang sama. Bandara utama Israel hancur. Serangan balasan Iran membuat Tel Aviv lumpuh. Komunikasi Israel hilang. PBB gelar rapat non-stop. Kantor-kantor berita internasional seperti Al Jazeera, BBC, CNN, dan NHK hanya bisa menampilkan gambar dari satelit. Sebuah lubang raksasa hitam, dikelilingi api kecil, asap membubung, dan kilatan radiasi samar yang tertangkap kamera inframerah. Namun, yang lebih membuat dunia ngeri adalah diamnya Israel. Tak ada pidato resmi dari Perdana Menteri. Tak ada bantahan, klarifikasi, atau ancaman balasan. Bahkan kanal diplomatik mereka di New York dan Washington terputus. Para analis geopolitik dunia pun dibuat bungkam. Merpati dua negara-negara besar, diam 1000 bahasa. Amerika Serikat mengadakan pertemuan tertutup di Pentagon. 2 kapal induk bergerak ke Laut Tengah, namun tak ada perintah serang. Presiden Amerika hanya berkata pelan dalam konferensi pers. Kami sedang memverifikasi. Semua kemungkinan masih terbuka. China dan Rusia, yang biasanya cepat menanggapi konflik global, justru memilih bersikap hati-hati. Keduanya menyerukan penahanan diri dan investigasi internasional atas serangan yang baru saja terjadi. Duta Besar PBB untuk negara-negara Eropa saling bertanya, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Atau hanya awal dari rekonstruksi ulang peta Timur Tengah? Tanda berhenti garis merah yang baru. PBB akhirnya menggelar sidang darurat yang tidak biasa. Seluruh anggota tetap Dewan Keamanan hadir secara fisik. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada tepuk tangan. Yang terdengar hanyalah satu kata dari ketua sidang. Hari ini kita tidak hanya melihat kehancuran sebuah bandara. Kita melihat runtuhnya komunikasi, kepercayaan, dan stabilitas global. Hari ini, dunia kehilangan kata-kata. Sementara itu, negara-negara kecil mulai menyusun skenario evakuasi warganya dari Israel. Banyak negara memutuskan menutup kedutaan mereka di Tel Aviv, hingga waktu yang tidak ditentukan. Jalur diplomatik dibekukan. Israel benar-benar terisolasi. Lubang 2 di bawah permukaan, bahaya lebih besar. Namun di balik keheningan diplomatik, ada gerakan-gerakan yang tak terekam media. Di bawah tanah, di ruang kontrol strategis milik Israel dan sekutu-sekutunya, pertemuan militer tertutup berlangsung. Bukan untuk membalas, tapi untuk memulihkan kendali. Salah satu jenderal NATO menyebut ini sebagai phase blackout, saat sebuah negara tidak bisa diakses secara teknis, namun juga tidak bisa dianggap hilang secara militer. Israel masih memiliki senjata nuklir, masih memiliki kapal selam tempur di Mediterania. Tapi mereka juga kini tahu, lawan mereka bukan hanya bicara ancaman. Iran telah membuktikan, dalam satu malam, bahwa mereka berani menekan tombol itu duluan. Dunia menahan napas. Bukan karena takut akan serangan susulan, tapi karena semua orang sedang menghitung kemungkinan terburuk berikutnya. Apakah Iran akan lanjut menyerang target lain? Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan penuh? Ataukah justru dunia akan menyaksikan dua musuh bebuyutan ini dipaksa duduk di meja damai? Karena tak ada lagi yang bisa dihancurkan? Langit Tel Aviv perlahan berubah warna. Kabut hitam dari ledakan mulai menipis. Tapi bau logam panas dan debu radioaktif masih menggantung di udara. Di sela-sela reruntuhan, tidak ada tanda-tanda evakuasi besar. Kota seakan ditinggalkan oleh waktu, sunyi, seperti jantung yang berhenti berdetak. Namun jauh dari sana, di ruang-ruang rapat tertutup, di layar monitor intelijen, dan dalam benak para pemimpin dunia, satu pertanyaan menggantung. Apa langkah selanjutnya? Globe Eropa Afrika tekanan internasional meningkat. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 60 negara mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran mendalam atas serangan ke Bandara Ben Gurion. Beberapa menyebutnya sebagai tindakan tidak proporsional, sementara yang lain mendesak agar tidak ada pembalasan langsung. Uni Eropa mengusulkan dibentuknya koridor diplomatik darurat antara Teheran dan Yerusalem, dengan PBB dan negara netral sebagai penengah. Namun semua itu masih di atas kertas. Karena hingga saat ini, Israel belum berbicara. Dan Iran belum mengulang satu kata pun dari pidato balasannya.
Nafas dunia tertahan. Di markas besar PBB, diplomat dari berbagai negara mulai menunjukkan tanda kelelahan. Mereka sudah melalui 3 hari pertemuan tanpa keputusan jelas. Bendera Israel yang biasanya dikibarkan di balkon ruang sidang kini dilipat setengah tiang, bukan sebagai simbol berkabung, tapi karena tidak ada sinyal komunikasi dari Tel Aviv. Dari Amerika, seorang jenderal veteran berkata dalam forum think tank, "Kita berada di ambang dunia baru. Bukan perang dunia, tapi dunia pasca komunikasi. Dan itu jauh lebih berbahaya." Sementara itu, intelijen Turki dan Qatar melaporkan sinyal lemah dari satu stasiun radio Israel di perbatasan selatan. Sebuah siaran statis mengulang kata dalam bahasa Ibrani. "Kami masih di sini, tapi kami belum siap bicara." Merpati 2 Iran mengganti nada. Di sisi lain, Iran mulai menunjukkan perubahan sikap. Dalam konferensi pers di Teheran, juru bicara militer menyatakan, "Kami telah menunjukkan bahwa kedaulatan kami bukan untuk diinjak. Tapi kami tidak haus darah. Kami akan berhenti, jika mereka juga berhenti." Pernyataan ini disambut sebagai sinyal positif pertama sejak Bandara Ben Gurion hancur. Negara-negara Arab tetangga pun ikut menyerukan agar dunia memberi ruang bagi perundingan, sebelum kehancuran berkembang menjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Panah berlawanan arah jarum jam isyarat dari dalam tanah. Sore harinya, dunia menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Satelit cuaca milik Jepang menangkap pergerakan logistik di dekat reruntuhan Bandara Ben Gurion. Gambar termal menunjukkan adanya pengangkutan material dan pancaran sinyal elektromagnetik lemah, tanda bahwa Israel mungkin sedang mencoba menghidupkan kembali komunikasi lokal. Tak lama, di saluran radio darurat internasional, terdengar suara dalam bahasa Inggris dengan aksen berat. "Ini adalah pernyataan sementara dari pemerintah Israel. Kami menyampaikan bahwa kami masih ada. Kami menghargai respons dunia. Dan kami sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara." Balon ucapan dunia menanti nafas baru. Kalimat itu, meskipun pendek, menjadi hembusan napas pertama yang disambut lega oleh banyak negara. Pasar saham yang sempat anjlok mulai pulih. Laporan evakuasi ditangguhkan. Saluran diplomasi perlahan dibuka kembali. Dan di antara puing-puing bandara yang kini hanya menjadi kawah dan sejarah, tanda kehidupan mulai muncul. Israel belum membalas. Iran belum melanjutkan. Dan dunia, untuk pertama kalinya dalam seminggu, tidak merasa perlu menekan tombol merah. Topeng komedi dan tragedi tapi di balik layar, meski suasana membaik, para analis memperingatkan, diam bukan berarti damai. Kedua negara kini berada dalam posisi baru, bukan sebagai penyerang dan korban, tapi sebagai dua kutub kekuatan yang sama-sama tahu bahwa satu ledakan lagi bisa menghancurkan bukan hanya kota tapi kepercayaan dunia. Langit Tel Aviv, seminggu setelah serangan, masih menyisakan siluet asap. Meskipun api telah padam dan reruntuhan mulai dibersihkan, abu dari Bandara Ben Gurion masih membumbung tinggi, bukan hanya secara fisik, tapi sebagai simbol luka yang belum tertutup. Israel mulai bicara. Namun suara mereka kini tidak sekeras dulu. Tak ada ancaman terbuka. Tak ada parade militer. Hanya pernyataan singkat dari juru bicara pertahanan. "Kami sedang menghitung. Bukan hanya kerugian, tapi arah masa depan kami." Dan dari sanalah dunia mulai sadar. Konflik ini belum berakhir. Api abu yang menyimpan bara. Rakyat Israel diliputi dua rasa, marah dan ragu. Marah karena negara mereka dilumpuhkan tanpa sempat bertahan. Ragu, karena mereka tahu, membalas secara brutal hanya akan memperpanjang siklus kehancuran. Namun di ruang-ruang rahasia, para komandan militer berbicara dalam bahasa yang berbeda. Peta-peta baru digelar. Proyeksi jalur rudal Iran dianalisis. Sistem pertahanan bawah tanah diaktifkan. Unit kapal selam bersenjata nuklir mulai berpindah posisi. Opsi balasan bukan hanya dibicarakan, tapi sedang dipersiapkan. Mereka tidak akan menyerang sekarang. Tapi mereka tidak akan lupa. Merpati 2 di antara puing dan harapan. Dunia, sementara itu, mencoba menjadi penengah. Beberapa negara seperti Turki, Swiss, dan Indonesia menawarkan diri sebagai fasilitator dialog. Koridor diplomatik darurat mulai dibentuk, menghubungkan para pejabat tinggi Iran dan Israel secara tidak langsung melalui jalur ketiga. PBB mengirim tim inspeksi ke wilayah yang terdampak ledakan,
dengan maksud menyelidiki dugaan penggunaan senjata nuklir. Namun baik Iran maupun Israel sama-sama menolak memberi akses penuh. Mereka tahu, terlalu banyak hal yang bisa terbongkar jika dunia melihat terlalu dekat. Mikrofon dua suara dari arah yang tak disangka. Di tengah kebuntuan, suara berbeda muncul. Seorang penyintas serangan bandara, warga sipil Israel keturunan Arab, berbicara dalam wawancara internasional. Kami di sini tidak ingin perang. Kami ingin mendengar azan dan sirene pemadam, bukan sirene rudal. Kami ingin membangun kembali, bukan menggali kuburan lagi. Kata-katanya menyebar cepat. Di media sosial, tagar Rebuild PH dan Stop the Ash mulai trending. Dunia ingin damai. Rakyat ingin pulih. Tapi para pemimpin masih menimbang kekuasaan. Timbangan dua-dua negara, dua jalan. Iran, di sisi lain, juga menahan diri. Mereka tahu bahwa satu ledakan lagi bisa membuat dunia berbalik arah. Dan yang paling Iran khawatirkan sekarang bukan serangan balik militer, tapi isolasi global. Negara-negara sahabat Iran mulai mendesak agar jangan mengambil langkah lebih jauh. Bahkan Rusia dan Cina menyarankan Teheran untuk berhenti di titik ini. Namun, seperti Israel, mereka juga tahu, diam bukan berarti menyerah. Jam pasir mengalir, dunia duduk di meja yang runtuh. Bab ini berakhir bukan dengan suara, bukan dengan perang, bukan juga dengan perjanjian damai, tapi dengan kebekuan. Dunia duduk di atas meja diplomasi yang sudah retak. Abu masih mengepul dari bandara yang hancur. Rasa curiga masih menggantung di langit Timur Tengah. Dan semua pihak sadar, jika satu lagi rudal melesat, maka yang terbakar bukan hanya Tel Aviv atau Teheran, tapi dunia. Papan penanda penutup narasi. Cerita ini adalah fiksi geopolitik. Disusun untuk menggambarkan kompleksitas konflik, bukan untuk memihak atau memprovokasi. Karena dalam kenyataannya, tidak ada pemenang sejati dari perang semacam ini. Yang selalu kalah adalah rakyat. Jika kamu suka dengan cerita penuh ketegangan seperti ini, klik tombol subscribe. Dukung channel ini terus menyajikan narasi informatif dan mendalam tentang konflik, militer, dan diplomasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.